Bab 481. Dian tertegun di tempat. Melihat sosok Levon yang penuh dengan aura membunuh itu, jantungnya terasa seperti diremas kuat. Pada saat yang sama, Dian juga merasa sedih karena tidak akan pernah melihat Wira lagi. Serak. Di momen genting, sebuah anak panah memelesat dan menembus jantung Levon. Seiring terdengarnya suara keras, Levon pun terjatuh ke lantai. Melihat ujung anak panah yang menancap di dadanya dan darah terus bercucuran, sorot mata Levon penuh dengan ketakutan dan keputusasaan. Dian tidak tega melihatnya dan ingin mendekat, tetapi dia malah diadang oleh veteran pasukan Sirah Hitam yang bergegas dari luar rumah. Nona Dian, Tuan memerintahkan kami untuk melindungimu secara diam-diam. Dia sudah kehilangan akal, akan berbahaya kalau kamu mendekatinya. Dian yang terkejut pun segera mundur. Wanita itu telah melakukan segala hal yang dia bisa sehingga tidak berutang apapun pada Levon lagi. Apalagi, saat Levon mencoba untuk memanfaatkannya sebelum mati, itu benar-benar sangat melukai hati Dian. Dian, jangan pergi. Selamatkan aku, seru Levon. Darahnya terus mengalir keluar. Lantaran sudah hampir kehilangan nyawa, Levon pun meminta pertolongan dari satu-satunya orang yang mungkin akan menyelamatkannya. Dian tidak mendekat, melainkan menatap veteran pasukan Sirah Hitam dan bertanya, apakah dia bisa diselamatkan. Veteran pasukan Sirah Hitam yang berpengalaman menggelengkan kepala seraya berkata, jenis luka seperti ini biasanya nggak bisa diselamatkan. Biarkan dia menyampaikan pesan terakhirnya. Tatapan Dian menjadi suram dan air matanya sontak mengalir. Melihat air mata Dian, hati Levon pun terasa sakit. Dia berseru dengan ekspresi penuh penyesalan, Nona, aku bersalah. Aku seharusnya nggak memperlakukanmu seperti ini, tapi aku terlalu suka padamu. Meskipun ayahku adalah Raja Fazana, dia nggak pernah peduli padaku. Levon melanjutkan, sejak kecil, dia memaksaku untuk belajar bela diri, membaca, belajar bagaimana melatih prajurit dan berperang. Kalau aku nggak mengerti, dia akan memaksaku untuk menghafalnya. Ketika berusia 12 tahun, dia mengirimku ke Provinsi Jawali. Aku hidup sebagai pengemis yang kesepian, hingga akhirnya bertemu denganmu dan memahami apa itu kehangatan. Aku pernah bersumpah akan melindungimu selamanya, tapi makin beranjak dewasa, aku makin menginginkanmu. Aku nggak bisa melihatmu menjadi milik orang lain. Jelas Levon. Kenangan masa lalu terngiang dalam benaknya. Dian sontak menangis terseduh-seduh, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Pada saat itu, Wira datang dengan sekelompok orang. Dian tak bisa menahan diri lagi sehingga segera jatuh ke dalam pelukan Wira seraya berkata, Tuan, huhuhu. Wira mengelus bahu dan rambut panjang Dian dengan lembut. Dia menenangkannya dengan berkata, sudah, semuanya sudah baik-baik saja. Ada aku di sini. Dian terus menangis tanpa henti. Di sisi lain, Mary merasa heran. Kenapa Wira sangat baik kepada wanita lain, tetapi malah begitu kasar padanya. Setelah menenangkan Dian, Wira pun menatap ke arah kelompok perampok ngarai naga biru sembari berkata, dia sudah nggak punya banyak waktu lagi. Bagaimanapun, kalian juga saling kenal. Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, segeralah. Momen ketika sekelompok perampok hendak masuk, Levon malah berseru, Wira, jangan pergi. Ada sesuatu yang ingin kusampaikan padamu. Wira menghentikan langkahnya. Kemudian, dia merangkul Dian kembali ke dalam rumah seraya berkata, katakanlah. Wira, aku nggak tahu cara apa yang kamu gunakan untuk memikat Nona, tapi aku nggak terima. Ucap Levon dengan kesal. Dia melanjutkan, baik dalam kemampuan bela diri maupun strategi militer, kamu nggak sebanding denganku. Kamu hanya mengandalkan kemampuan menulis puisimu yang buruk itu untuk menipu Nona. Wira yang merangkul Dian tampak mengangguk seraya berkata, iya, perkataanmu benar. Aku memang kalah darimu. Mata Levon berbinar-binar. Dia menatap ke arah Dian, seolah-olah sedang berkata, Nona, apa kamu melihatnya? Wira sendiri mengakui bahwa dia kalah dariku. Dian tidak tahu harus berkata apa. Para perampok di ngarai naga biru melihat Levon dengan simpati. Bagaimana mungkin seorang penasihat militer hebat seperti Wira akan perhitungan dengan Levon yang sudah sekarat? Baguslah kalau kamu tahu, seru Levon. Pria itu batuk darah, lalu menggertakkan giginya sambil melanjutkan, aku ingin kamu berjanji padaku untuk menjaga Nona dengan baik selamanya. Jangan biarkan dia menderita sedikit pun atau aku nggak akan pernah memaafkanmu, bahkan setelah diriku mati. Aku akan menjaga wanitaku dengan baik. Kamu nggak usah khawatir, ucap Wira yang merangkul Dian untuk pergi dari sana. Dia tak lupa menimpali, kalian bisa mengobrol sebentar. Melihat kepergian Wira, Mary pun menggigit bibirnya secara refleks ketika memikirkan kata, wanitaku, yang dilontarkan pria itu barusan. Di dalam rumah, kini hanya tersisa Levon yang sekarat dan 7 perampok gunung. Bab 482. Levon berseru sambil menggeram, Molika, kamu sudah menipuku berulang kali. Molika menjawab dengan lembut, Sobat Wolfie, orang yang bijak tahu kapan harus berubah. Inilah akibatnya kalau melawan Wira,
nggak ada yang bisa menyelamatkanmu. Levon berkata dengan ekspresi tidak terima, aku hanya salah karena mempercayaimu. Kalau enggak, berdasarkan kemampuan militerku, bagaimana mungkin akan kalah dari penipu yang hanya bisa menulis puisi jelek seperti Wira? Molika menatap Levon yang keras kepala itu seraya menggeleng. Mary tak kuasa berkata, Kak Levon, dia bukan penipu. Dia adalah penasihat militer yang menumpaskan bangsa Agrel. Sebagian besar dari kemenangan di medan perang wilayah utara adalah berkatnya. Bahkan, Panglima Yuda pun harus mendengarkan perintahnya. Gak heran kalau kamu bisa kalah darinya, jadi jangan gak terima lagi. Jelas Mary. Apa? Mata Levon membelalak dengan tidak percaya. Mary segera menceritakan kronologi perang di kota pusat pemerintahan Jagabus secara singkat dan bertanya, apa kamu masih merasa nggak puas sekarang? Levon terdiam dan jatuh terlentang di lantai. Kebanggaannya yang terakhir telah menghilang dan air matanya mengalir begitu saja. Pantas saja Dian memilih Wira. Ternyata, pria itu begitu hebat dan jauh melampaui dirinya sendiri. Ucup menghibur Levon sembari berkata, Ketua Levon, pergilah dengan tenang. Kami akan selalu mendoakanmu dan menyiapkan makanan enak untukmu setiap tahunnya. Jupiter dan Blackie buru-buru mengangguk. Enggak, aku enggak ingin mati. Tolong selamatkan aku. Aku enggak ingin mati. Seru Levon yang menangis terseduh-seduh. Melihat bahwa semua orang menundukkan kepala mereka dalam diam. Levon pun berpaling ke Putu dan memohon, Tuan Putu, cepat cari seorang dokter untuk menyelamatkanku. Kamu bilang aku memiliki takdir raja dan berpotensi menjadi raja di masa depan, bahkan mendorongku untuk memberontak. Pemberontakan kita belum berhasil. Aku nggak ingin mati, tolong selamatkan aku. Putu menjawab, Ketua Levon, pergilah dengan tenang. Sekarang, ada Jenderal Mary yang mengurus ngarai naga biru. Putu melanjutkan dengan suara rendah, aku berbohong padamu tentang takdir raja. Kamu nggak punya takdir raja sehingga nggak akan berhasil melakukan pemberontakan. Orang yang benar-benar memiliki takdir raja adalah Tuan Wahyudi. Jadi, pergilah dengan tenang. Petik 2 titik titik titik. Apa? Seru Levon dengan tatapan dan wajah yang memerah. Dia menatap semua orang sembari memaki, penipu, penipu. Kalian semua penipu. Kalian menipuku. Kalian semua penipu, penipu. Puff. Levon tiba-tiba memuntahkan darah, lalu matanya membelalak dan akhirnya kehilangan nyawa. Sekelompok orang menggelengkan kepala dengan sedikit sedih. Mereka tidak memiliki ikatan emosional yang kuat satu sama lain. Bahkan, ada yang memiliki dendam terhadap Levon. Setelah menutup mata Levon, Putu melihat sekeliling sembari berkata. Sekarang, mari kita bahas tentang masalah pemberontakan. Ucup mengernyit sambil bertanya, Pak Putu, bukannya Tuan Wahyudi sudah mengatakan bahwa memberontak sekarang pasti akan berujung pada kematian? Orang-orang lainnya mengangguk setuju. Wira telah menjelaskan 3 syarat penting untuk memberontak dan mereka telah memahaminya. Mereka sudah tahu bagaimana cara merebut kekuasaan sekarang. Putu berkata dengan suara pelan, maksudku bukannya kita akan memberontak, melainkan Tuan Wahyudi akan memimpin pemberontakan sendiri. Mary mengernyit seraya bertanya, bukannya dia bilang nggak ingin memberontak. Putu menjelaskan dengan suara pelan, Ketua Mary, perkataan sosok hebat terkadang memiliki makna yang berbeda. Setelah mencapai banyak prestasi, Tuan Wahyudi nggak pernah menduduki posisi pemerintahan. Alih-alih, dia malah tinggal di sebuah dusun kecil seperti ini dan menjadi pedagang yang rendah hati. Apa kalian pernah berpikir mengapa Tuan Wahyudi melakukan ini? Apa dia benar-benar ingin bersembunyi dalam dusun kecil ini dan menjadi seorang pedagang yang rendah hati? Tanya Putu. Molika dan Jamal tiba-tiba terlihat bersemangat, bahkan Ucup, Jupiter, dan Blackie juga mulai memahami maksudnya. Dalam sistem kelas sosial, pedagang biasanya menduduki peringkat terendah. Mereka memiliki status yang rendah dan tidak memiliki kekuasaan nyata, tak peduli berapa banyak uang pun yang dihasilkan. Selain itu, selama pemerintah menginginkannya, mereka bisa mengarang tuduhan dan merampas semua harta pedagang dengan mudah. Jika seseorang mempunyai kesempatan untuk menjadi pejabat, hampir tidak ada yang ingin menjadi pedagang dengan status sosial sangat rendah. Bab 483. Mata Mary tampak berbinar-binar seraya berkata, jadi, maksudmu dia juga berencana untuk memberontak. Putu tersenyum santai sambil mengangguk. Mary pun mengernyit sembari berkata, tapi, tadi dia terus memperingatkan kita untuk nggak memberontak. Putu menjawab, itu bukan peringatan, melainkan sindiran. Dia melanjutkan dengan penuh percaya diri, orang yang berpendidikan nggak akan langsung mengatakan apa yang mereka inginkan. Maksud mereka selalu disembunyikan dalam kata-kata. Hanya dengan memahami menggunakan hati, kita baru bisa menebaknya. Benar, Mary setuju dengan perkataan Putu. Dia berulang kali menganggukkan kepala seraya menimpali, dia memang nggak pernah berbicara secara langsung dalam setiap tindakannya. Putu terkekeh-kekeh sembari berkata, Tuan Wahyudi meminta agar kita nggak memberontak, terutama karena momen yang tepat belum tiba. Tapi,
dia juga memberitahu tentang begitu banyak rahasia pemberontakan. Kalau memang nggak punya niat untuk memberontak, kenapa dia akan memikirkan semua ini? Tatapan sekelompok perampok berbinar-binar dengan semangat. Putu menghela napas, lalu berkata, aku sudah berpikir untuk memberontak selama beberapa puluh tahun, tapi pengetahuanku bahkan nggak sebanding apa yang diketahui oleh Tuan Wahyudi. Pada usianya yang masih muda, dia sudah memahami rahasia memberontak dari buku-buku sejarah. Dia pasti adalah naga sejati yang akan menggulingkan rezim. Memberontak hanyalah masalah waktu, ucap Putu. Sekelompok perampok mengangguk dengan setuju. Jangankan sosok cerdas seperti Putu, kalaupun memahami perkataan Wira, mereka juga pasti akan berkeinginan untuk memberontak. Mary lagi-lagi mengernyit sambil berkata, karena dia ingin memberontak, kenapa memberitahu kita tentang rahasia memberontak? Ucup, Jupiter, dan Blackie yang tidak terlalu cerdas juga merasa bingung. Putu melihat ke arah Molika, lalu berkata, mungkin Ketua Molika bisa menjelaskan kepada mereka. Molika menjelaskan, Mary, Tuan Wahyudi berbicara seperti ini karena ingin merekrut kita sebagai tim inti untuk memulai memberontak. Molika menghela nafas sambil melanjutkan, kalau enggak, dengan kekuatannya yang telah mengalahkan Yispohan 2 kali, bahkan berhasil menangkapmu sebagai sandera, dia sudah bisa mengambil alih markas kita dengan mudahnya. Putu mengangguk sambil menimpali, benar sekali. Ngarai Naga Biru juga sama. Dengan keterampilan Tuan Wahyudi, dia bisa menyerang markas kami dan menghabisi kami dengan mudahnya. Tapi, dia nggak melakukan hal itu. Tuan Wahyudi pasti bermaksud demikian. Jamal juga berpendapat, kalau begitu, apakah aliansi rute dagang asri yang diserahkan oleh Tuan Wahyudi kepadaku adalah persiapan untuk membangun tembok tinggi, mengumpulkan makanan, dan merencanakan untuk menjadi raja dengan hati-hati? Putu tersenyum acuh tak acuh sambil menjawab, kalau enggak. Jamal menyeringai dan berkata, aku selalu tahu bahwa Tuan Wahyudi memiliki maksud terselubung dalam kata-katanya, tapi aku benar-benar nggak menyangka bahwa dia akan memiliki perhitungan sedalam ini. Dia sudah melibatkanku dalam perhitungannya sejak pertemuan pertama, itu sangat menakutkan. Mary, Ucup, Jupiter, dan Blackie benar-benar kebingungan. Putu berkata, makin dalam perhitungan Tuan Wahyudi, makin besar peluang keberhasilan dalam memimpin pemberontakan di masa depan. Putu lanjut menjelaskan sembari tersenyum, aku bisa dengan percaya diri mengatakan bahwa dalam waktu 10 tahun, dunia akan mengalami perubahan kepemimpinan. Pada saat itu, kita semua akan menjadi pejabat terpercaya raja, beralih dari perampok gunung sejati menjadi bangsawan dan menteri, menjadi pahlawan pendiri negara. Hufet, hufet, hufet. Kelompok orang itu mendengarkan dengan napas yang cepat. Mereka tampak sangat bersemangat dengan tatapan yang berbinar-binar. Dari perampok gunung menjadi bangsawan dan menteri, bukanlah hanya masalah membanggakan leluhur mereka, tetapi juga loncatan besar. Melihat kegembiraan dalam kelompok itu, Putu pun berkata dengan serius, tapi, sampai rencana besar ini berhasil, kalian semua harus menutup mulut rapat-rapat dan jangan mengucapkan sepatah kata pun pada orang lain, termasuk orang terpercaya dalam markas. Baik, sekelompok orang itu menganggukkan kepala dengan tegas. Memberontak bukanlah perkara kecil. Jika mereka gagal, itu bisa menyebabkan pembantaian seluruh keluarga mereka, termasuk penghinaan terhadap leluhur. Jika kehilangan nyawa, mereka bahkan tidak berani untuk menghadap leluhur di akhirat. Putu mengingatkan, kalau begitu, mari kita pulang sekarang. Segera ambil alih semua titik strategis di kota pusat pemerintahan Jagabu dan Lokana, lalu bentuk aliansi rute dagang asri untuk mengumpulkan persediaan, gandum, dan pasukan untuk Tuan. Setelah diperingatkan oleh Putu, 7 orang itu pergi dengan kegembiraan dan tekad di wajah mereka. Di lantai bata berwarna hitam dan merah, hanya mayat Levon yang tergeletak sendirian. Di dalam kamar, Wira memeluk Dian yang gemetaran, dengan lembut. Dia mengelus rambut panjangnya dan bahu Dian seraya menenangkan dengan lembut, jangan takut, semuanya sudah berlalu. Dian berkata, Tuan, barusan aku benar-benar mengira nggak akan bisa bertemu denganmu lagi. Wanita itu menangis terseduh-seduh. Dia memeluk pinggang Wira dan menyandarkan wajah cantiknya di dada pria itu sembari berkata, Tuan, aku nggak tahu kapan diriku akan tiba-tiba mati dan nggak bisa bertemu denganmu lagi. Ambil saja tubuhku, aku ingin menjadi wanitamu. Bab 484. Sembari memeluk wanita cantik dan diajukan keinginan yang tak masuk akal seperti itu, hati Wira pun luluh ketika melihat wajah Dian yang malang. Namun, dia masih menoleh dengan susah payah sambil berkata, kamu sudah mengalami tekanan yang terlalu besar. Istirahatlah sebentar, kita bisa bicarakan lagi saat kamu sudah tenang. Tuan, apakah kamu keberatan denganku? Apa kamu merasa jijik karena aku adalah seorang wanita yang sudah menikah 3 kali? Tanya Dian. Penolakan langsung ini membuat sosok ramping Dian gemetar. Air matanya mengalir tak terkendali sehingga wajahnya yang cantik pun mulai dibasahi air mata. Dian berkata dengan gemetar, aku.
Usai mendengar perkataan Dian, Wira sudah tidak bisa menahan diri lagi. Dia sontak menundukkan kepala dan menciumnya. Dia sama sekali tidak merasa jijik terhadap Dian. Sebaliknya, dia malah makin suka pada wanita itu setelah memahami kepribadian dan pengalaman hidupnya. Namun, Wira merasa bahwa dia perlu mendiskusikan masalah ini dengan Wulan terlebih dahulu. Itu sebabnya, dia ragu-ragu dan tidak berani mengembangkan hubungan lebih lanjut dengan Dian. Ah. Keduanya berpelukan dengan erat. Saat hampir mencapai puncak kenikmatan, tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar. Kak Wira, orang-orang dari Ngarai Naga Biru akan segera pergi dan ingin mengucapkan selamat tinggal kepadamu. Hufet. Wira berhenti sejenak seraya mengambil napas dan berkata, biarkan mereka pergi. Gak usah berpamitan denganku lagi. Wajah Dian tampak memerah. Uhuk. Danu berdeham sembari berkata, mereka sedang menunggu di depan pintu dan mengaku memiliki sesuatu untuk disampaikan padamu secara langsung. Di depan pintu, tanya Wira seraya mengernyitkan alis. Wajah Dian tersipu malu. Dia pun langsung bersembunyi di dalam selimut. Wira merapikan pakaiannya, lalu membuka pintu kamar. Di depan pintu, berdiri 6 perampok gunung, termasuk Danu yang wajahnya memerah, Putu yang menahan tawa, dan seorang perampok wanita yang sangat kesal, Mary. Wira tetap bertanya dengan tenang, ada apa? Plop. Putu memberikan isyarat, lalu 5 perampok lainnya tampak berlutut. Meskipun Mary enggan, dia tetap diseret oleh Molika dan akhirnya berlutut. Wira mengernyit, lalu melambaikan tangannya seraya berkata, apa yang kalian lakukan? Bangunlah, aku paling gak suka melihat orang berlutut. Orang-orang ini baru saja mengganggu kemesraan Wira dan Dian. Kini, mereka bahkan berlutut untuk membuatnya kesal. Para perampok pun segera bangkit. Kemudian, Putu berkata dengan hormat, Tuan Wahyudi, kami sudah memahami maksudmu sepenuhnya. Kami akan bertindak sesuai keinginanmu setelah kembali. 5 perampok lainnya, yakni Molika, Jamal, Ucup, Jupiter, dan Blackie mengangguk setuju. Jika orang lain yang ingin memberontak, para perampok gunung ini tidak akan bersedia untuk mengikuti orang tersebut. Akan tetapi, Wira berbeda. Dia sudah mengalahkan Braja Tanui dan memahami rahasia pemberontakan. Ini membuat mereka ingin mencoba. Mungkin saja seperti yang dikatakan oleh Putu, mereka akan bisa menjadi pejabat yang dihormati dan membanggakan leluhur. Apa yang ingin kalian lakukan? Tanya Wira. Setelah merasa ada sesuatu yang aneh dari situasi ini, Wira pun menyatakan dengan serius, jangan berspekulasi. Aku nggak punya maksud apa-apa, jadi kalian jangan mengambil kesimpulan sendiri. Ucup, Jupiter, dan Blackie saling memandang dan mengangguk serempak. Seperti yang dikatakan oleh Putu, orang-orang hebat seringkali berbicara dengan maksud terselubung. Ada banyak hal yang harus diinterpretasikan dengan hati-hati. Apabila Wira mengaku tidak bermaksud, ada kemungkinan bahwa dia memiliki niat untuk memberontak. Jika tidak, kenapa dia repot-repot mengajarkan rahasia memberontak kepada mereka? Kami mengerti, Tuan. Kamu nggak bermaksud apa-apa. Apapun yang kami lakukan juga nggak berhubungan dengan kalian. Putu tampak tersenyum. Jamal, Molika, dan yang lainnya juga ikutan tersenyum dan mengangguk. Hanya Mary yang mengerucutkan bibirnya seraya merenung, meskipun Wira adalah pahlawan hebat, dia bukan orang yang lugas. Jelas-jelas, dia ingin memberontak, tetapi kenapa menyembunyikannya? Wira melambaikan tangan sembari berkata, baiklah, kalau nggak ada hal lain lagi, kalian pulanglah lebih awal. Jalanan di malam hari lebih berbahaya, jadi berhati-hatilah. Terima kasih atas peringatanmu, Tuan. Jawab Putu. Bab 485. Putu menangkupkan tangan dengan antusias. Jamal, Molika, Ucup, Jupiter, dan Blackie juga terlihat bersemangat. Jalanan di malam hari lebih berbahaya adalah perumpamaan untuk pemberontakan tidak mudah dilakukan, sementara instruksi untuk berhati-hati adalah pesan dari Wira agar mereka bertindak dengan lebih hati-hati. Selama berhasil melewati jalan malam ini dan matahari terbit di pagi hari, nasib para perampok itu akan berubah sepenuhnya. Ini adalah cara Wira memberikan semangat kepada mereka. Wira melambaikan tangannya. Dia hanya asal berbicara, lantas apakah itu mengingatkan mereka akan sesuatu? Mengapa sekelompok orang ini terlihat sangat aneh? Keenam perampok itu berbalik dan pergi, tetapi Mary tetap tinggal di sana. Hal ini membuat Jupiter dan Blackie juga menoleh. Namun, mereka malah diseret pergi oleh Putu. Wira menatap Mary yang sepertinya ingin menyampaikan sesuatu seraya bertanya, ada apa? Mary akhirnya berbicara sambil menggertakkan gigi, aku mendengar dari Lestari bahwa kamu sangat mencintai istrimu dan memutuskan untuk nggak menikah lagi. Kenapa kamu malah berhubungan dengan Nona Dian? Mary adalah seorang seniman bela diri sehingga bisa mendengar aksi Wira dan Dian di dalam kamar. Hubungan mereka tidak baik untuk didiskusikan dengan orang luar. Wira pun mengernyit seraya berkata, apa urusanmu dengan hal ini? Kenapa kamu begitu peduli dengan urusan pribadiku?
Mary bergumam dengan ketus, ini memang nggak ada hubungannya denganku. Aku hanya merasa istrimu kasihan dan nggak suka dengan orang yang pelin-pelan. Wira mendengar sindiran dari perkataannya. Mary melanjutkan, kalian, para pria, memang nggak pernah setia. Kalian semua ingin memiliki banyak istri, ah. Mary berbicara dengan kesal. Tiba-tiba, sesosok bergegas mendekat dan menariknya pergi. Tuan Wahyudi, gadis ini nggak mengerti apapun. Aku akan memberinya pelajaran saat pulang. Tolong jangan perhitungan dengannya. Sembari melihat Mary yang dibawa pergi oleh Molika, Wira merasa gelisah. Kalaupun dia memang memiliki banyak istri, lantas apa hubungannya dengan Mary? Namun, setelah teringat dengan Wulan, gairah dalam hati Wira sontak padam dan dia mulai merasa bersalah. Awalnya, Wira memang ingin setia pada satu wanita dan tidak memiliki pemikiran lain tentang Dian. Akan tetapi, karena tidak bertemu dengan Wulan saat pulang, ditambah setelah lebih memahami sosok Dian, perasaan Wira terhadapnya pun makin mendalam. Dian bahkan telah mengungkapkan perasaannya dengan jelas. Selain itu, memiliki beberapa istri adalah hal yang lumrah dan bisa diterima di dunia ini. Namun, perkataan Mary membuat Wira tersadar bahwa dia juga hanyalah seorang pria biasa. Dia juga tidak sanggup menahan godaan wanita cantik. Begitu teringat dengan Wulan, Wira pun menatap kamar itu sejenak dan tidak masuk lagi. Di sisi lain, Danu hanya diam-diam memperhatikan tanpa berkata apapun, lalu dia diam-diam meninggalkan halaman. Wira berjalan-jalan di halaman sembari merenung. Dia sangat ingin masuk, tetapi masih merasa bersalah. Ah, pemikiran dari kehidupan sebelumnya telah membuatnya sangat kreatif dalam dunia ini. Namun, dalam hal cinta, dia merasa kalah fleksibel dari orang-orang di dunia ini. Shrek. 15 menit kemudian, pintu kamar tiba-tiba dibuka. Dian berjalan keluar sambil membawa mantel besar dan meletakkannya di bahu Wira. Wanita itu berkata, malam musim dingin ini sangat dingin, jangan sampai kamu kedinginan. Wira berkata, Dian, terima kasih. Sambil memegang tangan rampingnya, Wira menoleh dan berkata dengan serius, aku perlu bertanya kepada Wulan tentang hubungan di antara kita dulu. Dia adalah istri sahku, jadi aku perlu menghormatinya. Iya, sudah sepantasnya kamu memberi tahu Wulan. Bagaimanapun, aku adalah orang ketiga. Jawab Dian yang tersenyum manis. Kemudian, dia mengubah topik pembicaraan dengan berkata, tadi aku terlalu terkejut dan lupa untuk memberitahumu tentang sesuatu yang penting. Wira bertanya dengan penasaran, apa itu? Dian menjawab, Levon. Kemudian, wanita itu pun menceritakan apa yang disampaikan Levon di gudang kayu. Pemberontak Raja Fazana, tanya Wira yang mengernyitkan alisnya. Dia pernah mendengar nama itu sebelumnya, meskipun informasinya terbatas. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum santai, aku akan berhati-hati, tapi kamu nggak perlu khawatir. Orang yang pernah memberontak lebih dari 10 tahun yang lalu, nggak mungkin akan menimbulkan masalah besar. Iya, jawab Dian sambil mengangguk dengan patuh. Kemudian, mata indahnya tiba-tiba berbinar-binar. Wanita itu berkata, Tuan, turun salju. Di bawah cahaya lembut lampu gantung di atap, Wira mengangkat kepala dan melihat salju lebat yang turun dengan lembut seperti bulu angsa. Saat salju menyentuh punggung tangannya, rasanya sangat dingin. Sembari bergandengan tangan dengan Wira, Dian berbicara dengan lembut, meskipun salju tahun ini datang agak terlambat, setidaknya turun juga sekarang. Semoga tahun depan, kita memiliki keberuntungan yang baik. Semoga salju ini membawa berkah yang melimpah. Bab 486. Wira tersenyum kecil, lalu mengubah topik pembicaraan dengan berkata, kalau rambut kita tertutupi salju, rasanya seolah-olah kita menua bersama. Mata indah Dian bersinar cerah. Sambil bersandar ke pelukan Wira, dia berkata, kalau begitu, temani aku menikmati salju sebentar, Tuan. Wira meraih tangan mungil Dian seraya berkata, kalau melihat salju bersama bisa dianggap menua bersama, mana ada orang yang bersedih karena cinta di dunia ini. Dian memejamkan mata dan bulu matanya yang lentik bergetar. Dengan kata-kata Tuan tadi, biarpun aku mati, aku tetap merasa hidup ini berharga. Ujar Dian. Salju tebal turun menutupi seluruh Kabupaten Uswal, membuat dunia menjadi terlihat putih seluruhnya. Sepasang pria dan wanita yang dibalut jubah berdiri di tengah salju tebal, seakan-akan berubah manusia salju. Saat rambut hitam mereka tertutup salju putih, hati mereka terasa semanis madu. Kak, kenapa kamu menarikku pergi? Aku belum selesai bicara, gerutu Mary. Sekelompok orang ini meninggalkan Kabupaten Uswal di tengah salju lebat yang berterbangan di langit, sementara Mary terus mengeluh sambil berjalan. Gadis busuk, jangan kurang ajar. Buat apa kamu ikut campur urusan pribadi Tuan Wahyudi? Kamu bukan siapa-siapa, omel Molika. Dia yang selalu memanjakan adiknya melanjutkan dengan tegas, jangan kira karena Tuan Wahyudi baik pada kita, kamu jadi bisa sombong, ingat posisimu. Temperamen adik perempuan Molika ini meledak-ledak.
Tidak masalah saat Mary masih menjadi bandit, tetapi sifat ini tidak bisa dipertahankan jika dia ingin melakukan hal-hal besar di masa depan. Molika harus mendidiknya supaya dia menimbulkan masalah besar kelak. Bukannya aku nggak menghormatinya, aku cuma mau bilang, ujar Mary dengan suara yang makin mengecil. Benar juga, apa hak Mary untuk ikut campur dalam urusan pribadi pria itu? Molika terus menegur Mary dengan ekspresi serius, jangankan poligami, orang seperti Tuan Wahyudi bahkan bisa saja membuat harem. Kamu nggak perlu ikut campur. Kak, kamu sudah puas ngomel belum? Ujar Mary sambil mengerutkan alis. Saat Molika hendak bicara lagi, Putu tiba-tiba mendekat dan berkata, Ketua Molika, jangan marah dulu. Ketua Mary, mari kita bicara. Setelah keduanya menepi, Mary menatap pria tua yang tersenyum itu dan bertanya, Pak Putu, mau bicara apa? Jenderal Mary, apa kamu tahu alasanmu ingin ikut campur dalam urusan pribadi Tuan Wahyudi dan nggak ingin melihat dia poligami? Ujar Putu sambil tersenyum. Mary balik bertanya sambil mengerutkan alis, apa? Petik 2. Memang benar, saat Mary mendengar Wira ingin poligami, entah kenapa hatinya terasa tidak nyaman. Putu berkata sambil tersenyum, itu karena kamu menyukai Tuan Wahyudi. Apa? Aku suka sama pria itu. Kamu bercanda, ujar Mary sambil mencibir. Setiap kali berhubungan dengan Wira, Mary selalu mendapat sial. Saat pertama bertemu, Mary diculik, digoda, dan diperas olehnya. Kedua kalinya mereka bertemu, Mary diculik dan dijadikan sandera. Jika bukan karena mengetahui Wira adalah penasihat militer yang heroik, Mary bahkan berniat untuk membunuhnya. Mana mungkin dia bisa jatuh cinta pada pria itu? Aku orang yang berpengalaman dalam hal ini, nggak mungkin salah. Ujar Putu. Mata Putu berkilat penuh nostalgia saat dia melanjutkan, kalau nggak percaya, kita lihat saja apa kamu bakal merindukannya setelah kita kembali ke Ngarai Naga Biru dan tidak bisa berjumpa dengan Tuan Wahyudi. Mana mungkin aku merindukannya? Aku nggak akan rindu meski 100 tahun nggak bertemu dengannya. Ujar Mary sambil mendengkus kesal. Ketujuh orang itu pun berpisah. Molika kembali ke Ispohan sendirian dengan menunggang kuda, sementara Jamal tinggal di Ngarai Naga Biru untuk membantu Mary. Di kediaman Linardi di kota provinsi. Mendedikasikan hati untuk negara, menetapkan tujuan hidup untuk rakyat, melanjutkan warisan para bijak terdahulu, dan membawa perdamaian ke seluruh dunia. Di kamarnya, Wulan membentangkan sebuah buku puisi dan menggumamkan 3 di antaranya dengan kagum. Suamiku, suamiku, ujar Wulan. Wulan. Pintu dibuka, lalu seorang wanita muda masuk dengan wajah gembira seraya berkata, Putra Prefektur mengundangmu untuk membaca puisi dan menikmati salju besok. Bab 487. Kak Melati, aku wanita yang sudah menikah, mana bisa menemui pria lain sesuka hati. Ujar Wulan dengan kesal. Kelak, kalau hal semacam ini terjadi lagi, Kak Melati nggak perlu tanya padaku, langsung tolak saja. Wulan sedikit tertekan karena tidak dapat bertemu dengan suaminya sejak datang ke kota provinsi. Melati biasa mengadakan pesta teh untuk para gadis. Katanya, itu diperuntukkan bagi putri keluarga pejabat, tetapi beberapa kandidat sarjana terkadang juga datang. Sejak datang ke kota provinsi, selalu ada orang yang terus mengundang Wulan ke kuil untuk membakar dupa, mengikuti pertemuan puisi wanita, dan menikmati salju. Dia paham dengan maksud pria-pria itu, jadi dia tentu menolak undangan mereka. Wulan, aku sudah bilang, kan, pria itu cuma pelajar biasa, apa pantas dia dirindukan seperti ini? Ujar Melati. Melati yang merupakan kakak ipar pertama Wulan berusia sekitar 30 tahun. Wajah cantiknya terlihat angkuh saat dia berkata, kamu pikir dia akan datang ke kota provinsi untuk mencarimu? Kota provinsi berjarak 200 km dari Kabupaten Uswal, apalagi ada banyak bandit di sepanjang jalan. Dia mungkin sudah celaka sebelum mencapai setengah perjalanan. Kalaupun dia sanggup datang, keluarga kita juga nggak akan mengakuinya. Suamiku sangat berbakat. Dia sudah menulis begitu banyak puisi terkenal. Kenapa Kak Opal dan ayahku nggak mau mengakuinya? Ujar Wulan dengan gusar. Harsa menerima uang kertas bernilai 300 juta dari Wira saat dia hendak pergi ke kota provinsi. Wulan memberikan 100 juta kepada ayahnya, 50 juta untuk masing-masing kakak pertama dan kakak keduanya, 30 juta untuk adik laki-lakinya, dan 10 juta untuk masing-masing kakak ipar pertama dan kakak ipar keduanya. Wulan juga menjelaskan bahwa uang itu adalah pemberian suaminya. Hati Wulan terasa sangat sedih. Tak disangka, selain Harsa dan istrinya yang sudah sedikit berubah, sikap Opal si kakak pertama dan Melati, istrinya, masih tetap sama. Bahkan ayahnya yang berada di luar kota juga tetap tidak mengakui suaminya. Bakat sastranya memang luar biasa dan puisi yang ditulisnya sudah dikenal di seluruh dunia. Bahkan, ayahmu pun mungkin gak mampu melakukannya. Ujar Melati. Melati mencibir dan melanjutkan, tapi, keluarga kita ini keluarga terpelajar. Ayahmu adalah seorang sarjana kerajaan,
Opal dan Harsa sarjana provinsi, bahkan adikmu si Retno yang baru 15 tahun sudah menjadi seorang sarjana kabupaten. Pria itu cuma pelajar kecil, sekarang dia juga terlibat dalam bisnis rendahan. Dia nggak memenuhi kualifikasi untuk bergabung dengan keluarga Linardi. Suamiku bukan cuma pedagang. Bela Wulan. Dia mengerutkan alisnya dan berkata, waktu Kak Harsa pulang, dia bilang kalau suamiku tetap tinggal di sana untuk membantu Panglima Yuda berperang. Sekarang, Panglima Yuda sudah memenangkan perang, suamiku juga pasti akan mendapat penghargaan. Melati kembali mencibir dan berkata, perang dengan bangsa Agrel sudah lama berakhir. Dekret kerajaan tentang pemberian penghargaan juga sudah lama diturunkan. Opal bilang, nggak ada seorang pun bernama Wira yang disebut, dia sama sekali nggak berguna dalam perang itu. Lagi pula, dia cuma punya sedikit bakat sastra dan menghasilkan secuil uang. Lebih baik kamu cari penggantinya. Nggak mau, tolak Wulan sambil mengerutkan alis dan menggelengkan kepalanya. Sekalipun suaminya adalah orang biasa, Wulan tetap bersedia sehidup semati dengannya. Keputusannya tidak akan pernah berubah. Banyak pria berbakat yang menitip pesan padaku, mereka bersedia menikahimu secara resmi. Semuanya adalah keluarga pejabat, ujar Melati. Melihat Wulan terdiam, Melati memasang ekspresi menggoda dan berkata dengan suara rendah, di antara mereka, ada juga putra dari keluarga gubernur. Dia sering meminta seseorang untuk menanyakan kabarmu. Gubernur itu setara pejabat tingkat kedua bawah dan pejabat perbatasan. Kalau kamu menikah dengan putranya, ayahmu akan mendapat bantuan di istana. Karir Opal juga akan berkembang. Wulan berkata dengan dingin, Kak Melati, jangan bilang kalau putra gubernur ini berniat berpoligami. Hehe. Melati tersenyum canggung, lalu berkata, putra gubernur itu memang sudah punya istri resmi, tapi dia ingin menikahimu sebagai istri sahnya. Posisimu nggak kalah dengan istri resminya. Istri sah kedengarannya bagus, tapi tetap saja itu seorang selir. Wulan berkata dengan sedih, Kak Melati, aku nggak menyangka kamu akan memintaku menjadi selir demi masa depan Kak Opal. Wulan, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kalau kamu menikah dengan putra gubernur, kamu bisa hidup nyaman. Ujar Melati dengan ekspresi serius. Wulan berbalik, lalu berkata dengan alis berkerut, Kak Melati, aku sudah menjadi milik suamiku, aku nggak akan menikah lagi dengan siapapun. Kalau Kak Melati masih ingin membahas masalah ini, aku akan mengemasi barang-barangku besok dan kembali ke Kabupaten Uswal sendiri. Ekspresi Melati berubah drastis, lalu dia berkata sambil tersenyum masam, baiklah, aku nggak akan bahas lagi, jangan marah lagi. Kamu ini wanita cantik yang lemah, bisa gawat kalau kamu pergi dan diculik orang. Wulan mengerutkan alis dan tidak berkata apa-apa. Jika bukan karena mengkhawatirkan hal ini, dia pasti sudah kembali ke Kabupaten Uswal sendiri untuk menemui suaminya. Entah bagaimana keadaan suaminya sekarang. Gadis busuk, kamu benar-benar nggak tahu terima kasih. Ada berapa banyak orang yang ingin menjadi selir putri gubernur. Kamu malah masih pilih-pilih. Biar kulihat berapa lama kamu bisa bertahan tanpa pria udik itu, gumam Melati sambil berjalan keluar. Kemudian, dia menyampaikan beberapa pesan kepada pelayan yang menunggu di sana. Pelayan itu pergi menunggangi kuda dan sampai ke sebuah rumah besar, lalu berbisik kepada seorang pria muda berpakaian mewah. Pria itu mengerutkan alisnya dan berkata, kalau nggak setuju menjadi istri sah, apa dia ingin menjadi istri resmiku? Dia benar-benar nggak tahu bersyukur. Di kediaman Barus, bunga plum sedang bermekaran. Sekelompok pelayan tengah mengelilingi paviliun. Di dalam paviliun, ada dua sosok cantik berpakaian putih dan ungu yang mengelilingi sebuah tungku api kecil berwarna merah di mana anggur beras sedang dipanaskan. Salju tanpa bunga plum tidaklah indah, salju tanpa puisi terasa kosong. Saat senja, puisi rampung ditemani salju yang kembali turun. Bersama bunga plum, semuanya menyemarakkan musim semi. Farel yang masih berpenampilan bak pria memutar cangkir gioknya. Dia memandangi salju dan bunga plum sambil berkata pelan, cantik, bagaimana puisiku? Bagus, jawab gadis berpakaian ungu. Bab 488. Gadis berpakaian ungu tersenyum tipis dan berkata, tapi, nggak sebagus puisi-puisi yang dibuat Tuan Wahyudi. Siapa yang bisa dibandingkan dengan monster itu? Ujar Farel. Dia mengangkat gelasnya dan meminumnya dalam satu tegukan. Kemudian, Farel berkata dengan mata berbinar, bukankah istrinya ada di kota provinsi? Apa kamu punya informasi tentangnya? Putra gubernur ingin memperistri wanita itu. Mas kawin sudah sedang disiapkan. Gadis berpakaian ungu berkata sambil mengangkat alisnya, gimana kalau kita mengingatkan dia? Nggak perlu, tolak Farel sambil tersenyum tipis. Kalau keluarga Linardi berpikiran sempit, mereka nggak layak mendapat menantu sehebat itu. Ngomong-ngomong, siapa wanita cantik yang kamu siapkan untuknya? Gadis berpakaian ungu menjawab dengan alis berkerut, Dewina, wanita nomor 1 di rumah bordil kota provinsi, sudah setuju untuk menemaninya melewati malam pertama. Dewina.
Saat memikirkan wanita itu, Farel mendengkus dingin. Wanita itu beruntung sekali. Gadis berpakaian ungu mengerucutkan bibirnya, lalu terkekeh-kekeh dan berkata, kalau kamu nggak rela, lakukan saja sendiri. Gadis nakal, beraninya kamu menggodaku, kamu minta dipukul, ya. Seru Farel sambil mengangkat alisnya. Dia lantas menepuk dada gadis berpakaian ungu, lalu berbalik dan melompat keluar dari paviliun. Farel, awas kamu, seru gadis berpakaian ungu. Dia juga segera melompat ke taman, lalu membuat bola salju dan melemparkannya. Para pelayan di sekitar memandangnya dengan iri. Nona mereka yang biasanya irit bicara dan tersenyum, entah bagaimana bisa menjadi begitu dekat dengan pelayan asing berpakaian ungu ini. Di era terdahulu, ketika produktivitas belum berkembang, rakyat miskin takut terhadap salju tetapi juga menantikannya. Jika salju turun lebat, itu melambangkan panen tahun depan akan lebih baik. Akan tetapi, orang-orang yang kekurangan pangan dan sandang akan mati kedinginan dan kelaparan. Wira dan Dian yang hampir semalaman dihujani salju tidur bersama tadi malam. Namun, mereka tidak melakukan apa-apa. Pagi-pagi sekali, Wira bangun dan berlatih Wing Chun, sementara Dian kembali ke kediaman Wibowo untuk menyiapkan bubur. Setiap musim dingin saat hari turun salju, keluarga Wibowo yang merupakan pedagang gandum selalu membagikan bubur kepada orang-orang. Keluarga Wibowo membantu orang-orang miskin yang kekurangan makanan agar mereka punya energi ekstra untuk bertahan hidup di musim dingin. Selain itu, kegiatan ini juga menambah pahala keluarga. Wira berdiri di halaman dan mempertahankan posturnya, seolah-olah dia sedang tertidur lelap. Sejak dia memperoleh teknik rahasia Wing Chun, dia terus berlatih setiap hari. Kondisi tubuhnya pun menjadi makin baik. Tidak hanya kekuatannya yang meningkat, reaksinya menjadi lebih cepat, dan pikirannya juga menjadi makin jernih. Menyadari manfaatnya, Wira pun giat berlatih begitu dia punya waktu luang. Makin hari, dia sanggup berlatih makin lama. Sekarang, dia sudah bisa berlatih selama 2 jam setiap kali latihan. Selesai berlatih dan sarapan, Wira pergi mengerjakan beberapa tugas. Tiba-tiba, Dodi berlari mendekat dan berkata dengan gembira, Kak Wira, Panglima Yuda sudah memasuki kota. Setelah mengatur akomodasi untuk timnya, dia akan datang menemuimu. Suruh seseorang menyiapkan makan siang. Perintah Wira. Selain itu, suruh juga seseorang untuk membeli semua daging ternak di kota. Kemudian, kirimkan ke tim Panglima Yuda sebagai tambahan makanan untuk para prajurit. Dodi segera pergi dan melaksanakan tugas. Tidak lama kemudian, Panglima Yuda tiba bersama sekelompok orang, dengan ditemani oleh Fadil dan Regan yang memimpin jalan. Sebelum Wira bicara, Panglima Yuda sudah terlebih dahulu memimpin sekelompok orang itu memberi hormat dan berseru serempak, "Hormat, Tuan Wahyudi." Terima kasih. Wira membantu Yuda berdiri dan berkata, "Sekarang, kamu adalah Amangkurat Wutari, bagaimana kamu bisa memberi hormat seperti ini padaku?" Yuda menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut sambil berkata, "Posisi Amangkurat ini seharusnya menjadi milik Tuan, aku sudah berutang padamu." "Jangan ungkit hal itu lagi," ujar Wira sambil mengibaskan tangannya. Kemudian, dia memandang pada kedua pemimpin jalan dan berkata, "Apa kalian masih punya urusan lain?" Enggak ada." Regan dan Fadil tercengang, lalu segera menggelengkan kepala mereka berulang kali. Setelah itu, mereka mengepalkan tinju tanda hormat dan berlalu dari situ. Dia ternyata adalah penasihat militer. Amangkurat Wutari bahkan memberi hormat padanya dan berkata kalau posisi Amangkurat itu seharusnya menjadi miliknya, gumam Fadil. Dahi Fadil dibasahi keringat dingin dan sekujur bulu kuduknya berdiri. Dia lantas menatap Regan dan berkata, "Ceritakan padaku sejujurnya, berhenti menyembunyikan fakta dariku." Bab 489. Regan mulai bercerita, sebenarnya Regan yang juga terkejut mulai menceritakan informasi rahasia yang didengarnya. "Apa?" seru Fadil. Setelah tahu garis besarnya, Fadil langsung berkeringat dingin dan kakinya pun terasa lemas. Ternyata pahlawan yang berhasil mengalahkan pasukan bangsa Agrel adalah Tuan Wahyudi. Pantas saja Iqbal dan Kaisang memperlakukannya dengan begitu hormat, tidak heran juga jika Radit bunuh diri. Saat memikirkan sikap kurang ajarnya sebelumnya kepada Wira, Fadil rasanya ingin merangkak kembali ke sana dan meminta ampun. Di halaman, Wira berkata dengan sedikit terkejut, "Bukankah kamu pergi ke ibu kota untuk melaporkan tugas? Kenapa kamu membawa mereka juga?" Di antara kelompok orang tersebut, selain beberapa veteran pasukan Zirah Hitam, yang lainnya adalah perajin dari lembaga senjata dan dokter militer yang merawat luka-luka prajurit. Misil 3 busur berhasil membunuh Raja Tanui Dimas, Menteri Perindustrian, memerintahkan aku untuk membawa para perajin ke ibu kota dan mewariskan keahlian mereka membuat misil 3 busur. Jelas Yuda. Yuda memandang para perajin dan dokter militer seraya berkata, "Sekarang, para dokter ini dapat menyambung tendon tangan dan tendon kaki, serta menjahit luka. Keterampilan mereka dapat mengurangi korban di medan perang.
Istana juga meminta mereka ke rumah sakit kerajaan untuk mewariskan keterampilan ini. Ternyata masih ada orang yang cakap di kerajaan, ujar Wira sambil tersenyum. Teknologi manufaktur dan medis yang maju dapat meningkatkan kekuatan kerajaan asalkan bisa disebarkan secara merata. Bisa dibilang, ada banyak sekali orang berbakat di kerajaan. Tapi, kebanyakan dari mereka nggak berguna, ujar Yuda. Dia menghela napas dan mengganti topik dengan berkata, Tuan, aku membawa mereka ke sini untuk menanyakan personel mana yang kamu inginkan. Aku akan menyuruh mereka tinggal. Terima kasih sudah repot-repot, kata Wira sambil menepuk bahu Yuda. Kemudian, dia memandang orang-orang itu dan berkata sambil tersenyum, siapa di antara kalian yang bersedia tinggal dan bekerja denganku? Banyak perajin dan dokter militer yang tertarik, tetapi mereka segera menundukkan kepala mereka lagi. Tuan Wahyudi adalah orang yang murah hati dan menyayangi bawahannya. Mereka semua mengetahui hal ini dan ingin mengikuti Tuan Wahyudi. Namun, jika mereka pergi ke ibu kota, mereka mungkin mendapatkan status sebagai pejabat berkat keterampilan yang diwariskan oleh Tuan Wahyudi. Mereka mungkin bisa menyingkirkan status rendahan sebagai perajin atau dokter militer. Melihat orang-orang itu diam, Yuda mengerutkan alis dan hendak memaksa mereka. Aku bersedia. Aku bersedia. Tiba-tiba, Emran dari lembaga senjata dan Junaidi si dokter militer maju. Wira menarik mereka berdua dengan senang dan berkata, Oke, mulai sekarang, kalian adalah orang-orangku. Mereka adalah anggota lembaga senjata dan dokter militer yang luar biasa. Wira juga sudah lama mengincar mereka. Terima kasih, Tuan Wahyudi, ujar Emran dan Junaidi sambil memberi hormat dengan penuh semangat. Akhirnya mereka bisa tinggal bersama Tuan Wahyudi lagi, mendengarkan ajarannya, dan mempelajari ilmu-ilmu nyata. Melihat dua orang yang bersemangat itu, perajin dan dokter militer lainnya menghela napas lega. Namun, entah mengapa mereka juga merasa kehilangan, seolah-olah mereka merasa telah melewatkan suatu peluang bagus. Setelah menyuruh yang lain untuk beraktivitas bebas, Wira dan Yuda masuk ke ruang tamu. Aku sudah memberikan surat yang kamu titipkan padanya, ujar Wira. Wira menceritakan garis besar kejadian yang terjadi saat Farel dan gadis berpakaian ungu berada di Dusun Darmadi. Yuda sedikit terkejut, lalu dia mengerutkan alisnya seraya berkata, Tuan Wahyudi, kamu harus berhati-hati pada Farel. Dia orang yang licik dan berambisi besar. Wira bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu mengenalnya? Iya, jawab Yuda sambil mengangguk. Dia adalah putri dari keluarga Barus yang suka menyamar sebagai laki-laki. Sebentar, sela Wira dengan terkejut. Kamu bilang dia seorang wanita. Bab 490. Wira sudah 2 kali bertemu Farel. Dia ingat dengan jelas bahwa Farel memilik jakun, mana mungkin dia seorang wanita. Jakunnya palsu, dan penampilannya saat berdandan sebagai wanita sangat cantik. Tapi, dia memberiku kesan kalau dia sangat ambisius, jelas Yuda. Wira tersenyum dan berkata, sepertinya kalian saling kenal. Sejak awal, Wira sudah merasa Farel sangat misterius. Seorang wanita muncul di perbatasan yang dilanda perang, tahu banyak tentang kerajaan Nuala dan negara musuh di segala penjuru. Selain itu, dia juga ingin merekrutnya sebagai ahli strategi. Kini, setelah mendengar perkataan Yuda tadi, wanita ini sungguh membuat Wira penasaran. Aku nggak terlalu mengenalnya, tapi, sahabatnya adalah teman masa kecilku, jawab Yuda dengan sorot mata sedih. Sudahlah, nggak usah bicarakan ini dulu. Aku ingin memberimu sesuatu. Seorang veteran pasukan zirah hitam masuk sambil membawa silinder bambu, lalu meletakkannya di depan Wira. Apa ini? Tanya Wira dengan heran. Peta militer Provinsi Jawali, aku meminta seseorang untuk menggambarnya diam-diam, jawab Yuda dengan nada pelan. Paman Hasan bilang kalau kamu akan pergi ke kota provinsi untuk menjemput istrimu di musim semi. Peta ini akan berguna, tapi jangan sampai orang lain melihatnya. Aku mengerti, ujar Wira dengan hati menghangat. Di era terdahulu, untuk mencegah pemberontakan, hanya pemerintah yang boleh menggambar peta. Peta dibagi menjadi beberapa tingkatan dan peta militer adalah yang paling detail. Peta ini meliputi gunung, sungai, desa, kota kecil, kota besar, jalan sepetak, jalan besar, serta jarak dari satu tempat ke tempat lain. Bagi pedagang, peta militer adalah harta karun. Tidak semua orang berhak memilikinya. Sebab, menyembunyikan peta militer yang dibuat secara pribadi merupakan kejahatan serius. Yuda kembali berkata, aku akan melewati kota provinsi waktu kembali ke ibu kota, apa kamu ingin menitip surat untuk istrimu? Tunggu sebentar, jawab Wira dengan mata berbinar. Wira sudah lama ingin menulis surat kepada Wulan untuk memberitahunya bahwa dirinya aman serta untuk menyampaikan kerinduannya. Namun, kantor pos hanya menyediakan layanan untuk pemerintah. Pengiriman surat pribadi harus diserahkan pada karavan pedagang yang menuju ke kota provinsi.
Karavan pedagang dari Kabupaten Uswal ke kota provinsi adalah milik keluarga Suteja. Wira sudah menghancurkan bisnis mereka beberapa hari yang lalu. Selain itu, Wira tidak tahu Harsa membawa Wulan menetap di sudut mana kota provinsi. Namun, hal tersebut tidak menjadi masalah bagi Yuda. Wira memasuki ruang kerja dan mulai menulis dengan cepat. Mula-mula, dia melaporkan bahwa dirinya selamat, lalu menyampaikan kerinduannya dan situasi terkini di Dusun Darmadi. Terakhir, dia berjanji untuk pergi menjemputnya kembali di musim semi. Wira tidak menulis tentang masalah lainnya karena ada beberapa hal yang perlu disampaikan secara langsung. Saat Yuda duduk di ruang tamu, Rudy datang dan membisikkan beberapa informasi padanya. Apa? Seru Yuda seraya mengerutkan alis. Dia pun buru-buru meninggalkan rumah itu. Fadil yang sedang menunggu di depan pintu segera maju sambil tersenyum menyanjung. Aku ingin mengunjungi seseorang di penjara kalian, kata Yuda tanpa ekspresi. Jangan khawatir, Amangkurat Wutari. Aku akan memastikan semuanya diatur dengan baik dan gak ada seorang pun yang mengetahuinya. Sahut Fadil sambil mengangguk berulang kali. Bersama Regan, dia kembali ke pengadilan daerah dan segera membuat pengaturan. Tidak lama kemudian, Yuda tiba di kantor pengadilan daerah. Fadil pun membawanya ke kantor. Kadir, mantan ketua pertama dari Desa Tiga Harimau, berlutut sambil berurai air mata dan berkata, Panglima Yuda, aku sudah mengecewakanmu dan Panglima Dirga. Aku sudah mempermalukan pasukan Sirah Hitam. Fadil yang cukup peka sudah pergi dari situ. Identitas Kadir bukanlah rahasia di pengadilan daerah. Jadi, Fadil langsung tahu siapa yang ingin ditemui Panglima Yuda begitu sang Panglima bicara. Namun, sekarang semua tahanan di penjara adalah tahanan Ngarai Naga Biru. Informasi sensitif mudah tersebar jadi, Fadil mengeluarkan Kadir. Paman 17, di dunia yang kacau ini, benar atau salah tidak lagi penting. Kata Yuda sambil menarik Kadir berdiri. Tetap di sini dan hiduplah dengan baik. Seseorang akan menyelamatkanmu pada waktu yang tepat. Terima kasih, Panglima Yuda. Ucap Kadir. Pemimpin bandit yang awalnya bengis itu kembali berlutut dan menangis terisak-isak.